Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idu Wisnu Utomo, NIM 2020 401000030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Aldi Saputro. NIM saya 2020 4010071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Ramadan, NIM 2020 1095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Amalia. Saya dari Prodi Hukum Kelas B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum. Jadi tema yang kita ambil yaitu imunitas negara dipertahankan meski terjadi pelanggaran HAM berat. Doktrin imunitas negara atau state immunity lahir dari suatu norma hukum internasional terkait kedudukan sama atau sejajar negara-negara berdaulat yang merupakan subjek utama yang memiliki konsekuensi bahwa suatu negara tidak dapat diadili di negara lain karena memiliki imunitas atau kekebalan yang melekat terhadap negara tersebut. Jadi doktrin ini umumnya dibenarkan oleh kebutuhan suatu negara untuk menghindari adanya intervensi penerapan imunitas negara oleh negara lain dan untuk memungkinkan wakil atau representatif negara tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa adanya gangguan. Selanjutnya adalah faktor adanya imunitas negara. Jadi yang pertama, kurangnya kepastian hukum merupakan salah satu kelemahan hukum internasional yang mengakibatkan kesenjangan masing-masing negara untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Contohnya pada kasus Sulaiman Al-Atsani versus pemerintah Inggris yang diputus oleh European of Human Rights pada tahun 2001. Jadi teman-teman, apakah ada yang tahu doktrin imunitas negara dan imunitas negara itu sendiri? Baik, mari kita jelaskan. Yang pertama, doktrin imunitas negara adalah sebuah negara dalam segala hal tidak dapat dilakukan gugatan terhadapnya di pengadilan negara lain tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Semisal kita ambil contoh Indonesia. Indonesia tidak dapat langsung digugat di pengadilan nasional yang ada di Malaysia. Jadi harus ada persetujuan walaupun mereka berdua memiliki sengketa. Yang kedua, imunitas negara merupakan hukum kebiasaan internasional yang sangat fundamental yang akan tetap ada atau tidak dipengaruhi oleh adanya pelanggaran jus cogens atau peremptory norms. Kajian terhadap putusan-putusan pengadilan internasional, regional maupun nasional dalam kasus serupa tentu sangat diperlukan untuk dapat membuat suatu generalisasi atau kesimpulan mengenai konsekuensi hukum jus cogens terhadap imunitas negara dalam kasus pelanggaran terhadap HAM yang berat. Selanjutnya, prinsip dari imunitas negara itu sendiri. Prinsip yang pertama, legal person dari subjek-subjek yang sejajar posisinya tidak dapat memperoleh penyelesaian sengketa di pengadilan nasional salah satu dari mereka. Prinsip kedua menegaskan larangan untuk ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara lain. Perlukah imunitas negara dipertahankan? Sangat perlu karena ini berdampak pada ekonomi dan politik negara yang bersangkutan. Kedua, jika tidak dipertahankan juga akan timbul masalah penegakan hukum dari proses perdata yang dilakukan sehingga imunitas sebuah negara harus dibuat dalam hukum domestik sebuah negara supaya ada definisi pelecehan, standar pembuktian dan aturan pembuktian dari negara itu. Inilah alasan mengapa imunitas negara dipertahankan walau terjadi pelanggaran HAM. Yang pertama, kekhawatiran akan mengancam hubungan baik kedua negara. Yang kedua, kekhawatiran akan membanjirnya tuntutan terhadap negara tersebut di forum pengadilan nasional di negara lain. Yang ketiga, tidak ditemukan aturan dalam hukum nasional maupun internasional yang melarang negara memberikan imunitas pada negara yang telah melakukan pelanggaran HAM yang berat. Yang keempat, tidak ada the primary international instrument. Yang kelima, pelanggaran HAM yang berat kaitannya adalah dengan tanggung jawab pidana individu, bukan dengan imunitas negara menghadapi gugatan perdata individu. Yang keenam, antara imunitas kedaulatan dengan pelanggaran HAM yang berat adalah dua hal yang berbeda dan terpisah sama sekali sehingga pendapat yang menyatakan bahwa imunitas kedudukannya di bawah jus cogens adalah null and void.
Kesimpulannya, imunitas negara merupakan fundamental yang diakui oleh internasional dan wajib memberikan kedaulatan imunitas pada negara lain di depan forum nasional mereka yang bertujuan untuk menjaga hubungan internasional dengan negara lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.